balik kabut sejarah kuno tersembunyi sebuah nama yang jarang disebut, tapi senantiasa menggema dalam silsilah manusia pasca banjir besar, Gomer. Ia adalah salah satu anak dari Yafet, putra Nabi Nuh, yang menjadi leluhur bagi bangsa-bangsa di utara. Dari benih Gomer, lahirlah garis keturunan yang menyebar luas ke arah barat dan utara tanah Syam, melintasi lembah subur hingga dataran dingin dan berbatu yang kini dikenal sebagai wilayah Kaukasus, Anatolia, dan bahkan sebagian Eropa Timur. Dalam tradisi Islam, kisah Gomer tidak dikisahkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun nama dan keturunannya tercatat dalam berbagai literatur klasik, tafsir, serta silsilah yang diwariskan oleh ahli-ahli sejarah Islam seperti Ibnu Katsir dan Al-Mas'udi. Mereka percaya bahwa keturunan Yafet adalah bangsa-bangsa yang mendiami belahan bumi sebelah utara, dan Gomer adalah salah satu pilar utamanya. Kerajaan Gomer, sebagaimana disimpulkan dari catatan dan tafsir sejarah Islam, bukanlah kerajaan dalam pengertian modern, dengan istana, raja, dan bendera. Tapi ia adalah simbol awal dari bangsa-bangsa besar yang akan kelak memainkan peran penting dalam akhir zaman. Dari Gomer, lahir bangsa-bangsa yang disebut dalam nubuat, bangsa yang kuat, tangguh, dan memiliki keahlian dalam perang. Mereka dikenal sebagai kaum berkuda, penghuni pegunungan, dan ahli logam. Nama mereka tidak selalu muncul dengan sebutan Gomer, namun dalam berbagai nama lokal yang berbeda, Scythia, Cimmeria, bahkan sebagian menyamakan mereka dengan suku-suku awal Turki dan Eropa Timur. Namun misteri terbesar kerajaan Gomer justru terletak pada hubungannya dengan Gog dan Magog, Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang disebut dalam Al-Quran sebagai perusak bumi yang kelak akan muncul di akhir zaman setelah ratusan tahun dikurung di balik dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Dalam tafsir Islam klasik, beberapa ulama menyebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Yafet, sama seperti Gomer. Artinya, ada kemungkinan bahwa Gomer dan Ya'juj Ma'juj berasal dari akar yang sama, dan bangsa-bangsa keturunan Gomer bisa jadi berhubungan langsung atau tidak langsung dengan mereka. Itulah sebabnya ketika Nabi Yehezkiel dalam kitab suci terdahulu menyebut bahwa Gomer akan bergabung dengan Gog dalam pertempuran akhir zaman, banyak ahli tafsir dan sejarah Islam yang menaruh perhatian. Mungkinkah kerajaan Gomer adalah bagian dari pasukan dunia akhir zaman? Dari sinilah misteri itu menguat. Tidak ada naskah atau ayat yang secara pasti mengatakan Gomer adalah bangsa perusak. Namun petunjuk-petunjuk tersebar dalam berbagai nubuatan kenabian dan tafsir lintas zaman. Gomer, dalam pandangan ini, bukan sekadar leluhur, melainkan sumbu sejarah yang suatu hari akan kembali terlibat dalam pertarungan besar antara kebenaran dan kebatilan. Bagi umat Islam, kerajaan Gomer menjadi peringatan sunyi bahwa asal-usul manusia bisa menjadi petunjuk masa depan, dan bahwa bangsa-bangsa yang kini diam bisa saja menjadi bagian dari badai yang akan datang. Maka penting bagi setiap kaum untuk menjaga iman, karena garis keturunan tidak menyelamatkan siapapun dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka menentang kebenaran. Dan hingga kini, kerajaan Gomer tetap menjadi jejak samar dalam sejarah, misteri yang belum terpecahkan, menanti waktu di mana semua akan tersingkap. Apakah bangsa-bangsa utara itu masih menyimpan warisan Gomer? Ataukah mereka telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali lain? Hanya waktu dan wahyu yang akan menjawabnya. Dalam tradisi Islam, nama Gomer secara langsung tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits. Namun, beberapa mufasir dan sejarawan Muslim klasik menyebutkan keturunan Nabi Nuh dan kaitannya dengan penyebaran umat manusia setelah banjir besar. Dalam konteks ini, Gomer seringkali dikaitkan dengan salah satu keturunan Yafits, Yafet, putra Nabi Nuh, seperti yang juga tercantum dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Gomer. Pertama, Gomer, anak Yafet. Pada zaman dahulu, jauh sebelum bangsa-bangsa besar berdiri, ketika dunia baru saja disucikan oleh hujan deras yang menenggelamkan bumi, terdapat sebuah keluarga yang selamat dari bencana besar itu. Mereka adalah keluarga Nabi Nuh. Di atas bahtera raksasa yang dibuat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh bersama ketiga putranya, Sam, Ham, dan Yafet, serta istri dan para pengikut yang setia, berlayar menyusuri air bah yang meliputi seluruh daratan. Setelah air surut dan bahtera mendarat di Gunung Judi, dunia yang baru pun menanti untuk dihuni kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa
Ketiga anak Nuh akan menjadi leluhur umat manusia yang tersebar ke seluruh penjuru bumi. Dan dari keturunan mereka, bangsa-bangsa baru akan tumbuh, membentuk kerajaan-kerajaan, dan sejarah pun kembali berjalan. Di antara ketiga putra Nuh, terdapat Yafet, putra yang dikenal dengan karakter bijak, tenang, dan berpikir jauh ke depan. Yafet diberi wilayah utara untuk dihuni dan memulai kehidupan baru. Dari keturunannya, lahirlah seorang anak yang kelak akan dikenang dalam banyak literatur kuno, baik dalam kitab Taurat, sejarah Yahudi, maupun oleh para mufasir dan sejarawan Islam. Anak itu bernama Gomer. Gomer tumbuh dalam lingkungan keluarga yang saleh. Ia mendengar kisah tentang banjir besar dari sang kakek, Nabi Nuh, dan bagaimana dunia bisa binasa karena kesombongan dan kemaksiatan manusia. Cerita itu menjadi warisan moral baginya dan keturunannya. Seiring waktu, Gomer pun menikah dan memiliki anak-anak. Anak-anak Gomer antara lain adalah Askenaz, Rifat, dan Togarma, yang kemudian berkembang menjadi leluhur dari banyak bangsa di wilayah utara dan barat. Di usia dewasa, Gomer memimpin keluarganya bermigrasi ke utara dari wilayah Timur Tengah. Mereka melintasi lembah dan pegunungan, hingga akhirnya menetap di daerah yang hari ini diyakini sebagai sekitar kawasan Laut Hitam. Mungkin wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kaukasus, Eropa Timur, atau Anatolia. Mereka hidup dalam suku-suku, berburu, bertani, dan membentuk masyarakat yang mandiri. Gomer mengajarkan kepada anak-anaknya nilai-nilai luhur tentang ketauhidan, warisan dari Nuh. Keturunan Gomer tumbuh menjadi bangsa-bangsa yang dikenal kuat dan tangguh. Seiring waktu, mereka dikenal dalam berbagai nama oleh bangsa lain, Himerians, Scythians, bahkan oleh beberapa tradisi disebut sebagai bagian dari bangsa yang akan membentuk kelompok Ya'juj dan Ma'juj di masa mendatang. Dalam tafsir Islam klasik, sebagian ulama menghubungkan Gomer dengan bangsa-bangsa yang tinggal di ujung utara bumi, yang disebut dalam Al-Quran sebagai makhluk yang kelak akan keluar dari balik tembok besar buatan Zulkarnain. Namun, Gomer bukanlah seorang raja besar yang dikenal karena peperangan atau kekuasaan. Ia adalah seorang leluhur, seorang pelanjut amanat besar dari Nuh, dan menjadi penghubung antara masa lalu yang penuh azab dengan masa depan yang diharapkan penuh petunjuk. Ia mendidik keturunannya untuk mengenal Tuhan yang esa, agar tidak mengulang kesalahan umat terdahulu. Zaman berganti. Nama Gomer mungkin tidak lagi sering disebut, tetapi jejaknya masih hidup dalam berbagai tradisi. Dalam kitab suci Yahudi dan Kristen, ia disebut sebagai leluhur bangsa utara. Dalam catatan para sejarawan Muslim, ia dikenal sebagai salah satu dari 7 anak Yafet yang menyebar ke penjuru bumi. Ia menjadi simpul awal dari peradaban yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah umat manusia. Demikianlah kisah Gomer, anak dari Yafet bin Nuh, seorang tokoh dari masa awal dunia baru, yang meskipun tidak banyak disebut dalam kitab suci secara eksplisit, namun darinya mengalir darah banyak bangsa besar yang menghuni bumi hingga hari ini. Kedua, Gog dari tanah Magog. Pada suatu masa yang belum terjadi, dalam penglihatan kenabian yang menyibak tabir waktu, seorang nabi bernama Yehezkiel menerima wahyu dari Tuhan. Ia melihat sesuatu yang menggetarkan jiwa dan menimbulkan rasa takut sekaligus kekaguman. Sebuah peristiwa akhir zaman yang akan mengguncang bumi dan langit. Sebuah konfrontasi besar yang melibatkan bangsa-bangsa dari ujung bumi. Di pusat penglihatan itu, berdirilah seorang tokoh misterius yang kelak akan menjadi musuh besar umat Tuhan. Namanya adalah Gog, dari negeri yang disebut Magog. Gog bukan hanya seorang raja atau pemimpin, ia adalah lambang dari kekuatan duniawi yang congkak, kekuasaan yang haus perang, dan bangsa-bangsa yang menolak untuk tunduk kepada Tuhan. Dalam nubuat Yehezkiel, Gog berasal dari tanah di utara yang jauh, Magog, dan ia memimpin aliansi besar dari berbagai bangsa, Mesek, Tubal, Persia, Kush, Ethiopia, Put, Libya, Gomer, dan Togarmah. Semua bangsa ini bersatu di bawah panji Gog, membentuk pasukan raksasa yang akan menyerbu tanah Israel. Nubuat itu menggambarkan Gog sebagai seorang pemimpin yang penuh tipu daya. Ia tidak datang atas perintah Tuhan, melainkan atas dorongan hati yang congkak. Ia melihat negeri Israel yang damai tanpa benteng dan pagar, dan ia berpikir,
Inilah saatnya menyerang. Aku akan merampas, menjarah, dan menunjukkan kekuatanku kepada dunia. Dengan pasukan berkuda, pedang, dan perlengkapan perang, Gog dan tentaranya bergerak seperti badai yang menyapu bumi. Suara derap langkah kaki prajurit menggema di antara gunung-gunung. Langit menjadi gelap oleh debu peperangan, dan bumi bergetar di bawah beratnya pasukan. Mereka menuju tanah suci, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Tetapi Tuhan tidak diam. Dalam nubuat itu, Yehezkiel menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan melawan Gog. Bukan dengan pasukan manusia, tetapi dengan gempa bumi besar, hujan lebat, batu-batu es, dan api dari langit. Tuhan akan memperlihatkan kuasanya, sehingga bangsa-bangsa tahu bahwa hanya Dialah yang maha kuasa. Gog dan pasukannya hancur bukan karena kekuatan Israel, tetapi karena tangan Tuhan yang langsung turun dalam murkanya. Tulang belulang pasukan Gog akan berserakan di padang luas yang kemudian disebut sebagai lembah Gog. Burung-burung pemakan bangkai dan binatang buas akan berpesta atas tubuh-tubuh mati yang tak terhitung jumlahnya. Mayat-mayat mereka dikubur selama 7 bulan penuh oleh penduduk Israel, agar negeri itu kembali menjadi kudus dan bersih. Nama Gog pun menjadi simbol kebinasaan. Ia datang dengan kesombongan, tapi berakhir sebagai peringatan abadi tentang apa yang terjadi ketika manusia melawan Tuhan. Bangsa-bangsa yang mengikuti Gog menjadi contoh bahwa aliansi politik, kekuatan militer, dan ambisi duniawi tak akan pernah mampu mengalahkan kehendak ilahi. Sementara itu, di sisi lain dari nubuat tersebut, Tuhan berbicara kepada umatnya dengan penuh kasih. Ia berkata bahwa setelah semua itu terjadi, Ia akan memulihkan Israel, memulihkan rumah-rumah mereka, mengisi ladang dengan hasil panen, dan membuat mereka tinggal dengan aman. Bangsa-bangsa lain akan tahu bahwa Tuhan bukan sekadar nama, melainkan kekuatan yang hidup, yang melindungi umatnya dan menuntun sejarah dunia menuju takdirnya. Demikianlah kisah Gog dari tanah Magog, tokoh yang melambangkan perlawanan terhadap kehendak Tuhan, dan menjadi bagian dari nubuat apokaliptik yang syarat makna tentang penghakiman akhir zaman. Hingga kini, para penafsir dan ahli kitab terus memperdebatkan siapa sebenarnya Gog dan Magog. Apakah mereka simbol, bangsa tertentu, atau kekuatan besar di akhir zaman? Ketiga, Yehezkiel. Di tanah asing yang jauh dari Yerusalem, di sebuah negeri yang penuh dengan patung-patung batu dan menara tinggi milik Kekaisaran Babel, duduklah seorang pria bernama Yehezkiel. Ia bukan sembarang orang. Ia adalah seorang imam dari keturunan Lewi yang hidupnya berubah selamanya ketika tanah kelahirannya jatuh ke tangan musuh dan rakyatnya diangkut sebagai tawanan. Harapan atas tanah yang dijanjikan dan bait suci yang megah tampak hilang di hadapan debu pembuangan. Namun di tengah kehancuran itu, Tuhan memanggil Yehezkiel untuk menjadi saksi, penjaga, dan penyambung suara dari langit. Yehezkiel menerima penglihatannya bukan di atas bukit yang suci, bukan di dalam bait suci, tetapi di tepi sungai Kebar, tempat para tawanan duduk muram mengenang Sion. Di sanalah langit terbuka dan kilatan kemuliaan Tuhan menyala-nyala, seperti logam membara. Dalam kedahsyatan itu, suara Tuhan terdengar, memanggil Yehezkiel sebagai anak manusia, dan mengutusnya untuk berbicara kepada umat yang keras kepala. Namun penglihatan Yehezkiel tidak berhenti hanya pada nasib Yehuda. Suatu hari saat ia duduk merenungkan firman Tuhan, ia kembali diliputi oleh wahyu yang dahsyat, sebuah penglihatan apokaliptik yang tak hanya berbicara tentang Israel, tetapi tentang akhir zaman dan bangsa-bangsa yang akan bangkit melawan Tuhan di waktu yang telah ditetapkan. Di dalam penglihatan itu Tuhan berkata, "Hai anak manusia, tujukanlah wajahmu kepada Gog di tanah Magog, pemimpin utama Mesek dan Tubal. Bernubuatlah terhadap dia." Yehezkiel pun terperangkap dalam visi yang menggetarkan jiwa. Ia melihat Gog, pemimpin dari negeri yang jauh di utara, tanah Magog yang misterius dan kuat. Gog bukan datang sendirian. Ia membawa serta koalisi besar dari berbagai bangsa yang telah lama berdiri sebagai musuh Tuhan. Di antara pasukan Gog ada bangsa-bangsa dengan nama-nama yang dikenal dalam silsilah kuno: Persia, Kush, Put, Mesek, Tubal, Togarmah, dan Gomer.
Nama Gomer muncul dalam gulungan nubuatan itu, bukan sebagai individu, tetapi sebagai bangsa. Sebuah bangsa keturunan Yafet, anak Nuh yang telah berkembang di wilayah utara bumi, mungkin dekat Laut Hitam atau wilayah Kaukasus. Dalam penglihatan Yehezkiel, Gomer bukan lagi sekadar bagian dari silsilah, tapi kini menjadi bagian dari aliansi besar yang berniat menyerang Israel yang telah hidup damai, tanpa benteng dan tanpa rasa takut. Yehezkiel menggambarkan bagaimana Gog dan bangsa-bangsa sekutunya, termasuk Gomer, akan datang seperti badai yang menyapu tanah. Mereka akan mengepung Israel, membawa ketakutan dan ancaman, berpikir bahwa negeri ini mudah ditaklukkan dan dijarah. Tetapi mereka lupa bahwa negeri itu dilindungi oleh Tuhan yang hidup. Tuhan berbicara melalui Yehezkiel dengan penuh kemarahan suci. Ia berkata bahwa di hari itu, ia sendiri akan bangkit dan melawan Gog serta sekutunya. Gempa bumi besar akan mengguncang tanah, pegunungan akan runtuh, dan pedang akan saling menikam di antara pasukan musuh. Hujan es, api, dan belerang akan tercurah dari langit, menghancurkan pasukan besar yang datang untuk menyerang. Nama Gomer pun tercatat dalam gulungan nubuatan itu sebagai bagian dari kekuatan dunia yang congkak, sebuah simbol bahwa tidak peduli seberapa jauh atau kuat suatu bangsa, jika mereka menentang kehendak Tuhan, maka kehancuran akan menjadi takdir mereka. Setelah visi itu berakhir, Yehezkiel pun terdiam, tubuhnya lelah dan jiwanya terguncang. Ia tahu bahwa ia baru saja menyaksikan salah satu bagian paling kelam dari rencana Tuhan, tapi juga salah satu yang paling penuh harapan. Sebab di balik kehancuran Gog, Magog, dan Gomer akan muncul fajar baru, pemulihan Israel, pengudusan nama Tuhan di mata semua bangsa, dan pengakuan bahwa hanya Tuhanlah yang layak disembah. Yehezkiel, sang nabi dalam pembuangan, menjadi suara kenabian yang merentang melampaui zamannya, mengingatkan umat bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, bahwa sejarah bangsa-bangsa adalah bagian dari panggung ilahi, dan bahwa pada akhirnya semua musuh akan tunduk pada kemuliaannya. Keempat, Togarma. Pada zaman purba, ketika dunia baru saja bangkit dari kegelapan air bah yang menenggelamkan seluruh kehidupan, bumi mulai berdenyut kembali oleh langkah-langkah para manusia pertama dari generasi pasca Nuh. Anak-anak dari Nuh, Sam, Ham, dan Yafet menyebar ke segala penjuru, dan dari keturunan merekalah lahir bangsa-bangsa yang akan memenuhi bumi. Dari garis Yafet lahirlah Gomer, dan dari Gomer lahirlah seorang anak yang kelak menjadi leluhur dari bangsa-bangsa pegunungan di wilayah utara, Togarma. Nama itu diucapkan pertama kali dalam sunyi, dalam tenda keluarga kuno, tapi kemudian menjadi gema yang terdengar dalam kitab-kitab suci, dalam nubuat-nubuat tentang akhir zaman. Togarma lahir di tengah masa yang liar dan belum beradab. Dunia saat itu belum terbagi dalam kerajaan besar atau bangsa-bangsa dengan batas teratur. Yang ada hanya klan, suku, dan keluarga-keluarga yang berjalan mengikuti tanah subur dan air yang jernih. Bersama ayahnya, Gomer, Togarma menjelajahi arah utara dari tanah Mesopotamia, menuju wilayah yang berbukit dan berhutan lebat, wilayah yang hari ini diyakini sebagai kawasan Anatolia, Armenia, atau Kaukasus. Di antara pegunungan itu, Togarma membangun kehidupan. Ia adalah pemimpin yang tangguh, pemberani, dan visioner. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk hidup keras seperti batu yang menopang gunung, tetapi juga lembut seperti embun pagi yang menyentuh daun. Mereka hidup dari berburu, bertani, dan berdagang. Dari keturunan Togarma inilah muncul berbagai bangsa yang dikenal akan kemampuan mereka dalam berperang dan menunggang kuda. Bangsa pegunungan yang keras, tetapi setia terhadap keluarga dan tanah mereka. Nama Togarma pun menyebar ke seluruh penjuru melalui legenda dan lisan. Dalam catatan-catatan kuno disebutkan bahwa rumah Togarma menjadi asal dari 10 bangsa yang di kemudian hari tersebar ke wilayah timur laut dan barat laut tanah Kanaan. Mereka dikenal sebagai bangsa berkuda, petarung tangguh, dan ahli logam. Berabad-abad kemudian, nama Togarma tidak dilupakan. Dalam penglihatan kenabian Nabi Yehezkiel, ketika Tuhan membukakan tabir masa depan dan menunjukkan peta akhir zaman, nama Togarma muncul kembali, bukan sebagai tokoh utama, tetapi sebagai bagian dari pasukan besar yang dipimpin oleh sosok menakutkan bernama Gog,
dari tanah Magog. Tuhan berkata kepada Yehezkiel, "Engkau akan datang bersama Persia, Kus, dan Put, juga dengan Gomer dan semua bala tentaranya, serta rumah Togarma dari ujung utara dengan semua pasukannya, suatu kumpulan bangsa yang besar." Bayangkan itu, bangsa yang berasal dari Togarma berabad-abad setelah leluhur mereka menjelajah pegunungan, kini menjadi bagian dari aliansi akhir zaman. Mereka datang dari utara dengan pasukan berkuda, dengan perlengkapan perang, berbaris menuju Israel yang telah dipulihkan dari kehancuran. Mereka percaya, seperti nenek moyang mereka yang dahulu kuat, bahwa mereka tak terkalahkan. Namun, mereka lupa satu hal, bahwa negeri yang mereka tuju adalah negeri milik Tuhan. Yehezkiel menggambarkan bagaimana pasukan dari rumah Togarma bersama Gomer dan lainnya akan disapu oleh murka ilahi. Tuhan akan menurunkan hujan api, gempa bumi besar, dan kekacauan. Bangsa-bangsa itu akan binasa bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh tangan Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Begitulah nama Togarma kembali dikenang. Ia bukan sekadar leluhur suku pegunungan, tapi menjadi simbol dari bagaimana sebuah garis keturunan bisa terlibat dalam skenario besar rencana ilahi. Di satu sisi, ia adalah pendiri. Di sisi lain, keturunannya menjadi bagian dari pertempuran terakhir antara kegelapan dan cahaya. Namun, apakah semua keturunan Togarma akan ikut binasa? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Sebab dalam sejarah ilahi, selalu ada kesempatan untuk bertobat, untuk memilih jalan kembali. Dan mungkin, seperti benih yang tumbuh dari tanah yang keras, di antara bangsa itu akan muncul orang-orang yang berbalik kepada kebenaran. Itulah kisah Togarma, anak dari Gomer, cucu dari Yafet, cicit dari Nuh. Dari darahnya mengalir semangat para penunggang kuda dan pejuang pegunungan, tapi juga mengalir sejarah panjang tentang kehendak Tuhan yang tak bisa dihalangi oleh kekuatan manusia manapun. Kelima, Zulkarnain dan pembangunan dinding. Di ujung timur dunia, di tempat di mana matahari seolah-olah terbit dari balik tanah tandus yang tak berpenghuni, berdiri seorang raja agung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan yang luas dan hikmah yang dalam. Namanya adalah Zulkarnain, sang pemilik dua tanduk, seorang pemimpin yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai hamba pilihan, penjelajah dunia, dan pembangun benteng peradaban. Zulkarnain bukanlah raja biasa. Ia bukan hanya menaklukkan negeri demi negeri dengan kekuatan pedang, tetapi juga membawa keadilan dan kebijaksanaan ke setiap tanah yang ia lalui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kuasa atas segala penjuru bumi dari barat hingga ke timur dan memberinya pilihan. Apakah ia akan berlaku zalim kepada orang-orang yang ia taklukkan, ataukah ia akan menegakkan kebenaran dan melindungi yang lemah? Dan Zulkarnain memilih jalan yang mulia. Perjalanan panjangnya membawanya ke wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil. Ia menempuh padang gurun yang luas, menyeberangi gunung yang tinggi, dan menyusuri lembah-lembah yang tersembunyi. Ia menemui berbagai bangsa, sebagian dari mereka bisa memahami ucapannya, sebagian lainnya hidup tanpa bahasa yang dimengerti oleh manusia lain. Suatu hari, dalam salah satu perjalanannya ke arah timur laut, ia sampai di antara dua gunung besar yang menjulang tinggi. Di celah dua gunung itu, tinggal suatu kaum yang sangat tertekan dan ketakutan. Mereka hidup dalam bayang-bayang teror dua bangsa yang buas dan merusak, Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa yang ganas, keluar dari celah pegunungan, menjarah desa-desa, menghancurkan ladang, dan membinasakan siapa saja tanpa belas kasih. Kaum di antara dua gunung itu memohon kepada Zulkarnain dengan penuh harap. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan besar di bumi. Dapatkah engkau membangun pelindung antara kami dan mereka? Kami akan memberikan upah kepadamu." Namun Zulkarnain tidak meminta balasan. Ia menjawab dengan keyakinan dan keberanian, "Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatanmu. Aku akan membangun sebuah dinding yang kokoh antara kalian dan mereka." Maka dimulailah pembangunan itu. Zulkarnain memerintahkan agar mereka mengumpulkan besi dalam jumlah besar. Mereka menyusun lempang-lempeng besi hingga mengisi ruang antara dua gunung itu, hingga setinggi dinding yang tak mampu dipanjat atau diterobos. Setelah itu, ia perintahkan agar besi itu ditiup hingga menjadi bara,
lalu dituangkan tembaga cair untuk menyatukan semuanya. Hasilnya adalah sebuah benteng raksasa, dingin dan keras, yang memisahkan dunia dari kebengisan Ya'juj dan Ma'juj. Dengan kekuatan ilahi dan kecerdasan Zulkarnain, dinding itu berdiri megah, tidak bisa ditembus dan tidak bisa dipanjat. Zulkarnain pun berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menghancurkan dinding ini, dan pada saat itu Ya'juj dan Ma'juj akan keluar kembali." Ia tidak sombong atas prestasinya. Ia tahu bahwa segala kekuasaan, kecerdasan, dan kemenangan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan kembali kepadanya. Zulkarnain lalu melanjutkan perjalanannya, kembali menebar keadilan ke seluruh penjuru bumi. Namanya hidup dalam sejarah dan legenda, dikenang sebagai pemimpin yang bijak, penakluk yang penuh kasih, dan penjaga umat manusia dari kebinasaan. Dan dinding yang ia bangun, meski kini tak lagi diketahui tempat pastinya, tetap menjadi simbol perlindungan dan kuasa ilahi. Hingga hari ini, kisahnya tertulis dalam surah Al-Kahfi sebagai pelajaran bagi mereka yang memegang kekuasaan dan tanggung jawab, bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang menaklukkan dunia, tetapi tentang membangun benteng bagi yang lemah dan tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Dalam setiap garis keturunan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan jejak hikmah yang dapat dijadikan pelajaran bagi mereka yang berpikir. Tokoh-tokoh yang muncul dalam sejarah, bahkan yang tidak disebut langsung dalam Al-Quran, seringkali menyimpan pelajaran tersembunyi yang bisa dipahami melalui lensa iman, sejarah, dan akal yang jernih. Salah satunya adalah Gomer, anak dari Yafet, cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Gomer bukanlah seorang nabi, bukan pula seorang raja besar yang disebut dalam peperangan atau mukjizat. Namun, perannya sebagai leluhur dari bangsa-bangsa besar di utara dunia memberikan pelajaran mendalam tentang asal-usul kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyebaran manusia dan pentingnya memelihara nilai-nilai ilahiyah dari generasi ke generasi. Bagi kaum muslim, mempelajari sosok Gomer bukan semata-mata untuk mengetahui sejarah keturunan, tapi untuk merenungi bagaimana garis darah manusia bisa membawa pada dua jalan, jalan kebenaran atau jalan kehancuran. Dari Yafet lahir keturunan yang menyebar ke seluruh dunia. Sebagian menjadi bangsa berperadaban tinggi, sebagian lagi disebut sebagai bagian dari Ya'juj dan Ma'juj yang akan menjadi perusak dunia di akhir zaman. Dan Gomer ada di tengah-tengah percabangan itu. Pelajaran pertama yang bisa diambil adalah pentingnya menjaga arah kehidupan keturunan. Gomer sebagai sosok awal dari bangsa-bangsa besar menjadi simbol tanggung jawab seorang leluhur. Kaum muslim diajarkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas anak cucunya, bukan hanya dalam hal nasab, tapi dalam nilai dan akidah yang diwariskan. Pelajaran kedua adalah tentang pentingnya mengenal sejarah umat manusia secara luas. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kebodohan sejarah. Justru, sejarah adalah jendela yang membuka kita pada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Gomer, kita belajar bagaimana satu bangsa bisa bertransformasi menjadi kekuatan besar, dan bagaimana tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan itu bisa berubah menjadi fitnah di akhir zaman. Maka, mempelajari tokoh seperti Gomer membantu kaum muslim menyusun peta peradaban dan bersiap menghadapi masa depan. Pelajaran ketiga adalah tentang kehati-hatian dalam menilai bangsa dan kekuasaan. Dalam nubuat kenabian, keturunan Gomer disebut akan bergabung dalam pasukan Gog dan Magog, Ya'juj dan Ma'juj. Ini mengingatkan kita bahwa keturunan yang baik belum tentu menjamin masa depan yang baik, kecuali jika dilandasi iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslim harus waspada, jangan mudah silau oleh kekuatan duniawi, yang kita nilai bukan darah atau ras, tapi ketaatan dan kebenaran. Dan pelajaran terakhir, yang paling dalam, adalah tentang amanah sebagai umat akhir zaman. Gomer dan keturunannya mungkin telah menjadi bagian dari kisah besar akhir zaman, dan kaum muslim adalah umat yang akan menyaksikan atau bahkan terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar itu. Maka, mengenal tokoh-tokoh seperti Gomer bukanlah nostalgia sejarah, tapi bekal untuk membangun kesadaran dan persiapan spiritual
agar tak terseret dalam badai fitnah akhir zaman. Pada akhirnya, Gomer adalah cermin. Cermin yang memantulkan bayangan tentang siapa kita sebagai manusia dan kemana arah kita sebagai umat. Ia adalah pelajaran sunyi yang menunggu dibaca agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tetap berjalan di jalan kebenaran, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala.